akhir itu berjalan dari mengerjakan yang awal, tengah sampai akhir. Untuk yang kompleks sendiri, proyek itu melibatkan banyak pihak gitu. Mungkin ya. Baik, jadi dikatakan unik itu karena proyek itu tidak ada yang sama satu sama lainnya. Walaupun gambarnya sama, tetapi begitu diimplementasikan pasti akan berbeda gitu. Tempatnya bisa beda, waktunya bisa beda dan sebagainya. Ya. Nah, terus kemudian dinamis karena dia sumber dayanya itu dari tahap awal, tengah sampai akhir itu berbeda-beda semuanya. Multidisiplin keilmuan yang terlibat, jumlahnya berbeda, effort cost-nya berbeda dan sebagainya. Makanya dia dikatakan dinamis dan terus bergerak mengikuti kondisi lapangan, mengikuti kondisi cuaca, mengikuti kondisi semuanya dinamis. Ya. Dikatakan kompleks kalau dia melibatkan banyak pihak di dalam pelaksanaannya, kan gitu ya. Ada kalau instansi pemerintah itu dari pemerintah, ada kontraktornya, ada konsultannya, ada perencananya, konsultan pengawas, konsultan manajemen konstruksi dan sebagainya. Baik, bagus. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan project life cycle? Silakan, Indi, Pedro. Izin menjawab, Pak. Ya. Jadi kalau menurut saya project life cycle itu adalah siklus dari suatu proyek sejak proyek itu ditentukan, direncanakan sampai di tahap akhir, yaitu tahap evaluasi, Pak. Jadi gimana dari mulai proyek itu ditentukan. Ya, dari tahap awal sampai tahap akhir, yaitu tahap evaluasi, Pak. Tahap evaluasi. Tahap yang paling awal apa berarti? Menentukan tujuan dari proyek, Pak. Tujuan proyek itu. Ada ide proyek apa, mau apa proyeknya, begitu ya tujuannya. Ya, Pak. Terus kemudian setelah dapat itu apa yang dilakukan? Menyusun rencana-rencana untuk agar tujuan dari proyek itu tercapai. Ya, rencana itu maksudnya apa? Seperti perencanaan atau dari mungkin dari ya dari yang misalnya gini, Pak, direncanakan kalau misalnya proyek itu kapan, butuh waktu berapa lama, budget yang dikeluarkan, sama kualitas yang diharapkan dari waktu dan budget yang telah dikeluarkan, Pak. Ya mungkin kayak yang segitiga yang kemarin Bapak kasih tuh, Pak. Terus yang kemudian setelah itu apa? Kemudian ada pengeksekusian dari rencana yang telah ditentukan, Pak. Rencana itu keluarnya dalam bentuk apa? Baik, enggak apa-apa, sudah betul sebagian. Kemudian Kirana barangkali bisa membantu menjelaskan. Jadi tahapannya apa saja tadi project life cycle kan keseluruhan siklus hidup proyek gitu ya, dari awal sampai akhir. Tadi sudah dijawab oleh Indi Pedro, ya. Kemudian Kirana mungkin bisa membantu tahap yang paling awal tuh ada ide gitu ya. Terus apa lagi? Jadi yang pertama itu ada visibility atau ide dan studi kelayakan. Bagus sekali. Ada Lalu ide ada dan ada visibility tadinya. Baik. Ya, terus lalu planning atau desain dan perancangan. Itu keluarnya dalam bentuk desain detail engineering ya, Pak. Detail engineering design. Baik, bagus sekali. Jadi ada tadi yang pertama ide keluarnya dalam bentuk FS kan begitu ya. Terus perencanaan dan perancangan keluarnya dalam bentuk DED. Ya, detail engineering design. Ada gambarnya, DED-nya, ada rencana anggaran biaya dan ada RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat atau spesifikasi. Ada 3 hal. Terus kemudian apa lagi? Setelah production atau production pelaksanaan oleh kontraktor ya, bagus. Terus kemudian serah terima bangunan. Serah terima bangunan itu adalah project life cycle. Baik, bagus. Jadi yang pertama adalah ide ya, ide ini kemudian
keluarannya adalah feasibility study dikerjakan oleh konsultan feasibility study. Ya. Terus kemudian perencanaan dan perancangan dikerjakan oleh konsultan perencana. Outputnya adalah 1, detail engineering design, kemudian yang kedua adalah rencana anggaran biaya, dan yang ketiga adalah spesifikasi atau rencana kerja dan syarat-syarat. Ya, ada 3 itu. Ya. Kemudian pelaksanaan ditenderkan, kemudian dilakukan oleh dieksekusi oleh kontraktor pelaksana. Ya, kemudian serah terima. Bagus, bagus sekali. Baik. Kemudian, oh ya ini sudah termasuk ini jelaskan tahapan project life cycle ya. Tadi yang dijawab oleh Pedro tadi itu apa definisinya, kemudian tahapannya sudah dijelaskan oleh teman Anda tadi ya. Ya, Kirana tadi. Baik, kemudian berikutnya apa yang dimaksud project stakeholder? Silakan. Firmansyah, paling atas itu. Ya Pak, project stakeholder itu semua orang atau organisasi yang terlibat dalam suatu proyek yang menerima atau merasakan dampak baik maupun dampak buruk dari proyek tersebut, Pak. Baik, bagus sekali. Jadi definisinya itu adalah semua orang yang terlibat ya di dalam proyek yang merasakan dampak positif maupun dampak negatif dari proyek tersebut itu disebut sebagai project stakeholder. Ya. Nah, siapa saja contohnya project stakeholder? Silakan. Zevanya, Zevanya, silakan. Jadi misal project stakeholder itu misalnya ada project manager, ada customer juga atau user, ada performing organization, ada project team members, project management team, sponsor, influencer, ada project portfolio management office, dan lain-lain, Pak. Ada owner, konsultan, kontraktor, gitu, Pak. Baik, bagus sekali ya. Jadi ada stakeholders inti, gitu ya. Stakeholders inti itu adalah owner, konsultan perencana, konsultan pengawas, kemudian kontraktor. Ya, itu adalah stakeholders intinya. Ya, kemudian ada di sekitarnya supporter, supporting gitu ya, yang mensupport mereka ada banyak sekali tadi yang sudah disebutkan oleh teman Anda tadi. Baik, kalau begitu. Berikutnya, mengapa kita perlu mengidentifikasi project stakeholders? Silakan, Deviana. Yang kita perlu mengidentifikasi project stakeholders supaya nanti kalau proyeknya berjalan. Suaranya kecil sekali, Deviana. Supaya kalau misalnya proyek berjalan, kita bisa tahu report apa yang harus dikasih ke tiap-tiap dari project stakeholder. Bisa lebih keras lagi ya anunya, soalnya di sini kecil sekali. Saya nggak tahu, ini punya saya aja atau yang lain juga kecil ya kedengarannya? Kecil ya? Identifikasi project stakeholder supaya saat proyeknya berjalan, kita bisa tahu data apa yang harus dikasih ke tiap-tiap stakeholder. Oke, baik, bagus sekali. Jadi kenapa kok kita perlu mengidentifikasi? Karena setiap stakeholders itu punya peran, ya, punya peran. Terus kemudian mereka membutuhkan informasi yang berbeda-beda masing-masing stakeholders tadi. Owner butuh informasi beda, kontraktor butuh informasi beda, perencana butuh informasi beda, kemudian juga konsultan pengawas beda. Termasuk supportingnya, project sponsor, influencer, kemudian masyarakat sekitar perlu diberi informasi yang mungkin berbeda. Gitu. Bagus. Baik, sebutkan jenis-jenis organisasi. Silahkan. Tadi Deviana sudah ya. Ahmad Saiful. Silahkan. Baik Pak. Jenis-jenis organisasi yang diketahui sendiri adalah berbentuk fungsional organization, kemudian ada yang berbentuk matrix organization, kemudian juga ada yang berbentuk organization area, product area. Product area. Yang juga ada yang organization of product area,
Kemudian juga ada projectized organization yang itu untuk seperti anak perusahaan gitu, Pak. Ya, baik, bagus sekali. Bagus sekali. Baik, berikutnya apa kelebihan organisasi fungsional? Ya, silakan. Tadi Hari Winoto, silakan. Organisasi fungsional yaitu tugas-tugasnya sudah berdasarkan yang jelas, terus terpusat pada satu komando. Terpusat pada satu komando dari atas ke bawah. Jadi seperti segitiga, dari top komandonya dijelaskan sampai ke bawah jelas. Gitu ya. Jadi itu salah satu kelebihannya, setiap orang tahu mengerjakan tugas apa dan rantai komandonya jelas semuanya. Baik, bagus. Berikutnya, kalau kekurangannya apa? Silakan. Ilham Azuri. Baik, Pak. Kalau kekurangannya organisasi fungsional itu antara bidang 1 dan bidang 2 itu koordinasi atau komunikasinya itu kurang karena fokus pada bidang masing-masing, Pak. Gimana? Koordinasi atau komunikasi antar bidang 1 dengan bidang lainnya itu kurang karena mereka fokus pada bidang masing-masing. Baik, jadi koordinasinya karena mereka berupa segitiga yang terpisah satu sama lainnya, maka masing-masing segitiga itu berbeda, tidak berkomunikasi satu sama lainnya, sehingga komunikasinya menjadi sulit. Satu-satunya komunikasinya adalah di top manajemennya, di puncak pimpinan segitiganya itu mereka berkoordinasi, kemudian mereka menyampaikan informasinya dari atas ke bawah lagi. Ya itu ya, dia kekurangan organisasinya dia ya. Nah itu tadi kekurangan organisasi fungsional. Baik, kalau begitu, kalau organisasi matriks, silakan Rania, Nabila. Iya Pak. Ini kelebihannya ya Pak? Ya. Dia ini lebih efisien resource-nya Pak. Dan resource-nya efisien. Kenapa kok bisa efisien resource-nya? Karena dia kayak kebagi secara fungsional divisi gitu Pak. Jadi produk A itu nanti kalau mau manggil admin itu dari departemen A, nanti produk kalau mau ke kalau mau ke keuangan nanti ke departemen B gitu Pak. Jadi tidak ada overlapping juga gitu Pak. Bagus sekali. Jadi matriks organisasi ini dia mereduksi kelemahan dari organisasi produk area yang terjadi duplikasi banyak sekali sumber daya. Nah, ya, Pak. Oleh karena itu dia dibuat dalam bentuk matriks supaya efisien sumber dayanya, para sumber dayanya di-pool di organisasi fungsional, tetapi kalau dibutuhkan maka dia akan dipanggil ke project-project atau ke area-area yang membutuhkan. Baik, bagus sekali. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Apa kekurangannya kalau begitu organisasi matriks ini? Silakan, Ananda, Fa. Iya Pak, kalau kekurangannya sendiri itu dia jadi pertanggungjawabannya itu bingung antara ke samping atau ke atas karena ada 2 project manager di situ. Ya, ada 2 pimpinan, 1 functional manager, 1 ke project manager, kan begitu ya? Baik. Kalau ini pertanyaan berikutnya, tapi belum saya tulis di sini nih. Ya, nah masih dalam bentuk organisasi matriks. Kalau kekuatannya pada saat dia ada 2 pimpinan ke atas dan ke samping, kan begitu ya. Kalau ternyata yang lebih kuat adalah project manajernya yang di samping, maka dia disebut matriks apa? Silahkan. Siapa? Rania. Kalau project manager yang lebih kuat ya Pak ya? Ya. Disebutnya strong matrix. Strong matrix. Kalau project functional manajernya yang lebih kuat, maka dia disebut weak matrix atau matrix lemah. Weak matrix. Bagus sekali. Ya, Rania sudah. Nah, sekarang yang berikutnya saya mau tanya,
kalau begitu, kira-kira balance matrix itu apa? Dan kira-kira baik apa enggak balance matrix itu? Anandava, silahkan. Oh iya Pak. Jadi balance matrix itu manajer proyeknya menetapkan rencana yang komprehensif untuk menyelesaikan proyek, mengintegrasikan kontribusi berbagai latar belakang, jadwal, dan memantau proses. Sedangkan untuk manajer fungsionalnya itu bertanggung jawab untuk penugasan personal dan melaksanakan segmen proyek mereka. Gitu. Kalau balance matrix itu kekuatannya bagaimana antara project manager dengan functional manager? Perbandingan kekuatannya bagaimana? Sama, Pak. Sama, artinya sama-sama punya kekuatan yang sama, begitu. Nah, Iya. ini kira-kira implikasinya baik apa jelek sebetulnya? Nanti. Kalau menurut saya sendiri jelek, Pak. Jelek, karena apa? Karena jadi malah lebih riuh gitu, Pak. Jadi bingung antara harus memberikan Iya. prioritas ke atas atau ke samping, ya. Bagus. Baik. Berikutnya, nah, kapan kita menggunakan organisasi projectize? Ya, kapan kita menggunakan organisasi projectize? Selesai 2021 pun belum, karena sempat trouble buatnya Bu Dewanti. Jadi kalau nggak salah pergantian nama dari Kemdikbud itu menjadi Kemdikbud itu ya, yang menjadi website tidak bisa diakses saat itu gitu. Tapi sekarang kan memang sudah bisa diakses kembali. Mungkin seperti itu Bu Dewanti, termasuk mungkin tahunnya begitu ya, tahun-tahun kebutuhan data, apakah ya, gimana? Ahmad Saiful, silakan. Atau Ahmad Saiful sudah berapa kali tadi? Sudah pernah ya? Belum? 2 kali, Pak. Sudah 2 kali ya. Sudah, kasihkan kesempatan ke Dea Ayu dulu. Baik. Baik, Pak, izin menjawab. Menggunakan organisasi projectize itu ketika mendapat proyek di mana proyek itu sangat jauh dari proyek yang utama, sehingga seolah-olah dilepas dari proyek supaya berdiri sendiri karena ada kendala tempat yang sangat jauh misalnya. Baik, begitu, Pak. Baik. Bagus sekali. Jadi projectize dia mandiri karena proyeknya mungkin kompleks, proyeknya kemudian jauh dari lokasi sehingga tidak mungkin dilakukan pengontrolan oleh fungsional. Jadi sehingga dia dilepas sehingga bisa lebih mandiri. Baik. Nah, ini berikutnya. Nah, kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi kita memilih jenis organisasi? Silahkan, Farid Arufalani, silahkan. Faktor yang mempengaruhinya, Pak, yang pertama besar kecil suatu volume atau ruang lingkup pekerjaannya, Pak. Kedua, tingkat kecermatan pada saat melaksanakan proyek. Apa, sebentar. Gimana? Yang pertama tuh besar kecilnya suatu volume atau ruang lingkup suatu pekerjaannya, Pak. Oke, kemudian? Yang kedua tuh kerumitan pelaksanaan proyeknya. Kompleksitas. Ketiga, waktu dan biaya yang tersedia. Waktu dan biaya tersedia, kemudian? Penggunaan teknologi. Ya. Mungkin lokasi dan perlunya integrasi antar suatu pekerjaan, Pak. Baik, bagus. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi organisasinya, ya, gitu. Kapan kita harus memilih fungsional, kapan kita harus memilih projectize, kapan kita harus memilih matriks organisasi, sangat ditentukan oleh jenis pekerjaannya seperti apa, lokasi pekerjaannya, teknologi apa yang digunakan, kemudian pengaruh fungsional dan project manager, ya, seberapa besar mereka. Baik, terima kasih.
Kemudian kalau Anda punya proyek yang letaknya jauh dari kantor pusat dan kompleksitasnya besar, organisasi apa yang Anda pakai tadi sudah dijawab sama teman Anda ya. Ya, baik. Ini nggak usah saya lewati aja ya. Saya lewati saja. Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk ke PMBOK. Jadi apa yang dimaksud dengan project PMBOK itu? Silakan. Silakan. Naufal, Karis, apa yang dimaksud dengan PMBOK project? Ayo. Jadi PMBOK itu Project Management Body of Knowledge, berarti disiplin ilmu apa aja yang diperlukan untuk dalam sebuah proyek. Jadi ada 10 disiplin ilmu yang diperlukan. Baik. Baik, jadi yang dimaksud dengan Project Management Body of Knowledge ini adalah standar untuk Project Management. Di situ ada 10 area keilmuan, kan begitu ya? 10 area keilmuan inilah yang harus dimiliki oleh orang-orang yang terlibat di dalam proyek, khususnya adalah Project Manager. Ya. Jadi ini area ini merupakan kompetensi dari para pelaksana proyek gitu. Mereka harus menguasai area-area keilmuan yang ada di sini. Oke. Nah, ada berapa area keilmuannya tadi? Silakan Ida, Bagus, Gangga. Ada 10, Pak. 10 ya. Ya, sebutkan area keilmuannya, silakan. Yang ada PMBOK area inti yang melingkupi manajemen ruang lingkup, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen kualitas, Pak. Ada PMBOK area pendukung yang terdiri dari manajemen pemangku kepentingan, manajemen pengadaan atau kontrak. Stop dulu. Saya yang tanya baru core areanya ini kan ya. Oh iya, Pak. Apa tadi project apa? Kalau area intinya itu manajemen ruang lingkup, Pak. Manajemen ruang waktu. Lingkup, scope manajemen waktu. Manajemen biaya sama manajemen kualitas. Manajemen biaya dan manajemen kualitas. Baik kalau begitu. Berikutnya, supporting area. Siapa nih? Rania, silakan. Supporting area itu ada SDM, communication, risiko, pengadaan kontrak, dan stakeholder, Pak. Dan stakeholders, baik, bagus sekali. Kalau yang mengintegrasikan semuanya, namanya apa? Silakan, Danar. Yang mengintegrasikan seluruh area ini namanya apa? Silakan. Siapa tadi? Dita Mawarni saja. Danar sudah tadi ya? Mungkin construction extension, Pak. Oh, boleh. Danar, construction extension silakan. Apa saja? Di dalamnya itu ada manajemen of safety, manajemen of financial, terus manajemen environment, sama claim, Pak, kalau nggak salah. Ya, baik. Saya tanya kepada tadi siapa yang sebelum tuh siapa Dewa? Sebelum Danar tadi, ya sudah, ini ada Yuka. Sekarang saya tanya kepada Yuka nih. Kalau manajemen klaim itu artinya apa yang dipelajari? Bisakah Yuka atau mau dibantu yang lain? Dibantu yang lain aja dulu. Dibantu yang lain dulu, oke, baik. Kalau gitu yang belum siapa? Rizky Fadli barangkali. Ya, manajemen klaim itu seperti asuransi gitu, Pak. Misal nanti ada pekerja yang kecelakaan kerja, nah itu yang mengurus manajemen klaim gitu, Pak. Masih kurang tepat sedikit. Ayo, siapa lagi? Ya, itu salah satu bagian, tapi itu juga merupakan salah satu bagian. Tapi apa sebetulnya manajemen klaim ini? Silahkan, siapa? Deviana.
Ya manajemen klaim itu untuk pengajuan keberatan Pak. Jadi kalau Pengajuan misalnya keberatan, bagus. owner yang ada proyeknya molor gitu, bisa ngajuin keberatan. Ya, jadi manajemen klaim itu adalah bagaimana kita mengelola keberatan dari pihak-pihak, dari para stakeholders, kan begitu ya. Bisa dari kontraktor yang keberatan, saya keberatan ini perubahannya bukan karena salah saya, tapi owner yang meminta, berarti harus ada perpanjangan waktu misalkan. Ya, terus kemudian dari sisi owner juga, oh nggak bisa ini kamu nggak boleh mengklaim ini, menambah biaya ini, karena itu merupakan tanggung jawabmu. Nah, dia mengatur bagaimana kita harus bisa melaksanakan klaim itu dengan benar dan baik, gitu ya. Baik, kalau manajemen finansial, kira-kira apa? Di construction extension itu. Kalau finansial loh ya, beda dengan cost loh ya. Silakan, finansial bicara apa? Ida bagus? Mungkin yang dari yang saya tahu manajemen finansial itu untuk persiapan pencarian dananya gitu. Persiapan pencarian dana atau investasi proyeknya, gitu ya. Bagus sekali. Baik. Nah, sekarang yang pertama, scope manajemen itu apa? Silahkan. Siapa nih? Anyelir. Ayo silakan yang lain loh ya. Ini banyak sekali pertanyaannya ini. Jadi yang belum harus yang sudah 2 stop dulu ya. Kasih kesempatan yang lain. Nah, silakan. Anyelir. Ya, baik kalau begitu. Di dalamnya scope manajemen ada yang disebut work breakdown structure. Nah, apa yang dimaksud work breakdown structure? Zevanya. Itu adalah ini Pak, jadi di data semua pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan semua pekerjaannya itu bisa diselesaikan gitu. Jadi semuanya benar-benar selesai, jadi nggak ada yang miss gitu Pak. Gimana? Jadi WBS itu apa tadi? WBS itu singkatan. WBS itu work breakdown structure itu. Jadi misalnya ada suatu proyek, nah terus ada tujuannya nih Pak. Nah terus nanti dibikin di breakdown satu-satu pekerjaan apa saja yang harus dilakukan supaya nanti proyeknya selesai dan nggak ada yang kurang gitu. Baik. Jadi work breakdown structure itu adalah sebuah metode untuk membreakdown kegiatan-kegiatan proyek sehingga semua kegiatan proyek itu sudah masuk di dalam dan tidak ada yang tertinggal. Jelas mana yang mau dikerjakan, mana yang tidak perlu dikerjakan. Gitu ya. Baik. Terus kemudian WBS sudah. Baik. Sekarang time management itu apa? Silakan. Yang belum siapa ini? Kok orangnya itu aja nih? Ayo. Firmansyah Ramadan. Ya, Pak. Silakan. Project time management itu pembagian waktu secara merinci dari masing-masing jenis pekerjaan agar proyek selesai pada waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Kurang keras suaranya Firman. Project time management itu pembagian waktu secara merinci dari masing-masing jenis pekerjaan agar proyek selesai pada waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Baik. Agar selesai tepat waktu kan begitu ya. Nah, terus untuk membuat schedule kira-kira menggunakan apa saja tools-nya yang bisa digunakan? Silakan. Mungkin untuk scheduling Yuka barangkali atau siapa? Mau coba lagi Yuka, tadi belum sempat? Boleh, Pak. Ya, silakan Yuka. Jadwal untuk pelaksanaan proyeknya, Pak. Ya, itu menggunakan apa saja tools-nya misalkan? Misalnya yang plan schedule management, Pak. Baru ada define activities, baru sequence activities, estimate activity duration, develop schedule, sama control schedule, Pak. Ya, baik. Jadi untuk memastikan bahwa waktu ini bisa tepat,
Ya, terus kemudian langkah-langkahnya satu tadi sudah define activity dulu yang didapat dari work breakdown structure. Kemudian setelah itu sequencing untuk menata metode kerjanya, kemudian activity duration estimating memperkirakan durasi aktivitasnya apa saja, ya. Terus kemudian baru kita rancang dalam network scheduling, ya. Mungkin alat tools-nya itu namanya precedence diagram methods atau bar chart atau Gantt chart misalkan. Ya. Terus kemudian untuk lebih lanjut kita harus bisa mendevelop schedule dan di pelaksanaan kita harus bisa mengontrol schedule. Baik, kalau gitu terima kasih Yuka. Kemudian pertanyaan berikutnya project cost management. Ya, apa saja ini? Ayo yang lainnya gimana ini kok cuma orang-orang ini saja ini yang saya lihat. Ayo silahkan yang lainnya. Yang sudah menjawab 2 kali, berikan kesempatan yang lainnya ya. Siapa yang belum ini? Anissa Diah belum ya? Anissa Belum, Pak. Amalia belum juga. Anissa Diah belum ya? Sudah silakan Anissa Diah barangkali. Jadi project cost management itu untuk memperkirakan berapa uang untuk membangun dan mengendalikan proyek tersebut, Pak. Baik, jadi memperkirakan berapa biaya proyeknya, kan begitu ya? Ya, itu berapa biaya proyeknya. Baik. Kemudian tadi ada 2 Anissa, siapa lagi tadi? Anissa Diah, satunya Anissa Amalia. Nah, boleh. Anissa Amalia sekarang. Untuk cost management ini ada 3 yang apa saja? Ada 3 komponen. Yang pertama cost estimating, cost budgeting, dan cost control. Nah, mungkin bisa dijelaskan salah satu. Silakan. Cost estimating itu untuk apa? Cost budgeting untuk apa? Cost control untuk apa? Silakan. Silakan, Anissa Amalia. Salah satu juga enggak apa-apa, dijelaskan apa itu cost estimating atau cost budgeting atau cost control. Silakan. Silakan. Masih kesulitan? Mau nunggu yang lain atau yang lain? Oh, masih kesulitan ya, hubungan. Silakan, silakan, Anissa Amalia. Sudah terdengar ya, Pak? Ya, sudah terdengar. Kecil sekali tapi suaranya. Estimasi biaya, contohnya itu misalnya memungkinkan semua biaya yang kira-kira nantinya akan keluar saat suatu proyek yang ada. Ya, cost estimating. Kalau cost budgeting? Biaya yang digunakan untuk membeli apa namanya? Saya nggak begitu dengar suaranya nih, sebentar. Iya, sudah. Nggak apa-apa, Anissa Amalia. Baik, kalau siapa lagi nih? Raihan. Anissa Diah ini yang tadi ya, Kak? Raihan, silakan, Rizkullah. Kalau cost budgeting itu apa? Belum bisa? Kalau cost budgeting. Ya, silakan. Tujuannya itu untuk menghasilkan ini, Pak.
cost baseline untuk memastikan performa proyek dan kebutuhan proyek, Pak? Ya, biasanya cost budgeting itu, ya, silakan buat yang lain, adalah hasil dari cost estimating, kemudian ditambah dengan pajak, dengan asuransi, dan sebagainya, gitu ya. Termasuk keuntungan, nah itu harus ada di cost budgeting. Ya. Kemudian hasilnya dijadikan cost baseline tadi. Bagus, baik. Nah, sekarang yang berikutnya, kita di dalam cost estimating itu ada yang namanya bottom up estimation. Ini bisa dijelaskan, silakan. Yuka barangkali. Atau Pedro. Boleh Pak, saya izin menjawab Pak. Ya. Nah, kalau bottom up estimating ini dia itu kayak dibuat bagan gitu dan ditentukan budgetnya, dan itu dia itu dimulai dari hitungannya itu dari bawah sampai nanti paling atas. Jadi contohnya itu ada pemasangan tiang, file cap, dan sleeve itu ditentukan harganya masing-masing. Kemudian itu masuk ke kategori pondasi. Nah, kemudian biaya di pondasi ini adalah jumlah dari biaya pada tiang, file cap, dan sleeve. Kemudian ada di tahap pondasi itu ada juga dia STP, dan jumlah dari pondasi dan STP ini masuk ke biaya untuk struktur bawah. Nah, struktur bawah ini juga ada struktur atas, kemudian dijumlahkan nanti hasilnya menjadi struktur di bagian struktur. Nah, kemudian nanti struktur ada juga di kerjaan persiapan dan lain-lain, nanti dijumlahkan, itu nanti akan menjadi estimasi biaya untuk suatu proyek. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, jadi kalau saya sudah betul yang tadi yang disampaikan oleh Pedro, ya, Indi Pedro. Jadi, tapi yang dimaksud dengan bottom up estimation itu adalah suatu metode, ya, yang untuk mengestimasi biaya dari komponen yang paling kecil di bottom, kemudian di roll up atau di summary ke atas, up. Ya, di summary ke atas. Jadi dia adalah metode untuk mengestimasi biaya dari komponen yang paling kecil, kemudian di roll up atau di summary ke atas, sehingga kita bisa mendapatkan total biaya yang dibutuhkan oleh proyek tadi. Ya, bagus sekali, sudah, Pedro. Baik, kemudian kalau quality management apa ini? Ini silakan yang lain loh ya, saya belum, yang kan orangnya itu aja rasanya gitu ya. Ada banyak ini sebetulnya. Ya, siapa yang belum ini? Tadi Ahmad Saiful sudah pernah kah? Yuka sudah pernah, Hari Winoto sudah pernah. Arvin, coba Arvin. Ya Pak, izin menjawab. Jadi project quality management itu adalah proses mengidentifikasi kualitas yang dibutuhkan dari suatu proyek, Pak. Oke, baik, bagus sekali. Pertanyaan berikutnya mungkin buat Lukman Ainul Yakin. Ya, keluaran dari project quality management ini kalau di proyek dalam bentuknya dalam bentuk apa? Dokumennya dalam bentuk apa quality management ini? Silakan. Lukman mau mencoba? Atau Anissa Dia? Dalam bentuk RKS, Pak. Dalam bentuk RKS, baik, betul sekali. Rencana kerja dan syarat-syarat atau dokumen spesifikasi. Bagus sekali. Baik, saya masih kasih kesempatan pada Lukman dulu. Nah, kalau project resource management apa nih? Lukman Ainul Yakin, silakan. Silakan, Lukman atau Made Arya, silakan kalau Lukman masih belum bisa menjawab. Ya, silakan Made Arya. Resource management itu penyediaan sumber daya untuk proyeknya, Pak.
Penyediaan sumber daya. Tadi coba diulang sumber dayanya apa saja? 5M, money, man, material, mesin, method. Metode. Ya, baik kalau gitu. Jadi kenapa kok kita harus mempelajari resource management ini kira-kira? Silakan. Kenapa kok saya harus pakai belajar resource management ini? Yang dipelajari apa sih sebetulnya? Permisi Pak. Ya, silakan Lukman. Yang dipelajari Maaf, apa? tadi Zoom saya lemot soalnya. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Ya. Silakan Lukman. Kalau resource ini yang dipelajari apa sih sebetulnya? Apa saja yang dipelajari di dalam resource management ini? Gimana Pak? Maaf, agak terputus soalnya. Oh, iya. Tadi sudah dijawab teman Anda, project resource management. Nah, terus kemudian yang dipelajari di dalam resource management ini apa? Di resource management ya Pak? Tes, lalu Pak. Gimana? Suara sudah masuk Pak? Ya, sudah, walaupun agak putus-putus. Silakan. Mungkin dari untuk mengetahui kebutuhan sumber daya mungkin Pak. Terus performance management, compensation, sama labor relation. Kalau performance management itu maksudnya bagaimana? Performance-nya resource itu maksudnya bagaimana kira-kira? Mungkin untuk manajemen atau pengaturan dalam suatu kayak apa ya istilahnya, performa dari suatu proyek gitu Pak. Kalau performanya resource-nya gimana? Misalkan untuk sumber daya manusianya, performance resource-nya itu apa yang dilihat kira-kira? Gimana? Yang lain adakah membantu? Tadi sudah sebagian dijawab oleh Lukman. Ada yang membantu? Kira-kira kalau performance management itu kira-kira kalau untuk sumber daya manusia gitu, apanya yang dinilai? Apa yang dilihat? Nyoman, Arya, silakan. Mungkin kinerja kerja dari yang sumber daya manusia, Pak. Kinerja dari sumber dayanya, ya. Yang dilihat kinerjanya, dia bagaimana kinerjanya selama mengerjakan, ya. Kalau ada problem, bagaimana dia menyelesaikannya dan sebagainya. Itu kompetensinya, bagaimana itu adalah performance, ya. Penilaian performance. Baik. Berikutnya adalah communication management. Ya, communication management. Gimana communication management ini? Communication management. Silakan Pak Hari, silakan Hari. Nanti masih ada beberapa pertanyaan lagi untuk Nabila dan Ida Bagus, Gangga atau Yuka. Silakan Hari Winoto, silakan. Baik Pak. Communication ini apa? Komunikasi manajemen itu kan di dalam suatu organisasi merupakan suatu. Halo, apakah suara terdengar Pak? Gimana? Nggak kedengaran. Dalam suatu organisasi itu diperlukan sebuah komunikasi, sehingga komunikasi manajemen diperlukan untuk menjalankan organisasi dalam proyek tersebut. Mengingat seringnya kegagalan proyek terkait dengan kegagalan pada komunikasi antar divisi. Baik, kalau begitu. Yang dikomunikasikan apa sebetulnya? Silakan Nabila Cahayuni.
yang dikomunikasikan itu informasi proyek. Jadi untuk menginformasikan ke stakeholder. Nah, jadi stakeholder ini nanti butuh informasi apa, butuh info apa dari proyek kita. Terus laporannya berupa apa. Nah, nanti ada laporan harian, mingguan, terus juga ada berapa persen proses selesainya. Terus cuacanya bagaimana, bahan-bahan yang datang bagaimana. Bagus sekali. Seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali. Baik, terusannya untuk Ida Bagus. Nah, laporan harian ini isinya apa sih Sakjan nih? Nah, coba. Yang saya tahu laporan harian itu isinya tentang progres pekerjaan hari itu. Ya, terus? Kemudian penggunaan biaya hari itu, jadi harus transparansi gitu Pak. Terus? Terus kemudian yuk, apalagi? Hanya lo yang laporan harian tuh. Baik, sudah disebutkan 3 tadi. Yuka, silakan menambahkan. Kira-kira laporan harian itu isinya apa? Ada pekerjaan yang sudah dilakukan, Pak. Dan yang dilakukan. Baru, Terus yang kedua, peralatan-peralatan yang masuk dan yang digunakan. hari itu dan digunakan. Terus kemudian yang ketiga, Baru cuaca pada saat hari itu. pelaksanaan proyek, Pak. Baik, terus kemudian Baru tenaga kerja, Pak. tenaga kerja yang datang, ada tukang batu, ada tukang apa, sesuai dengan pekerjaan yang mau dikerjakan, sudah sesuai atau belum. Baik, kemudian masih ada lagi? Material atau bahan-bahan yang sudah yang didatangkan digunakan. atau sudah dipesan hari itu. Baik, bagus sekali. Ya, itu yang paling penting. Nah, laporan harian harus dibuat tiap hari, laporan mingguan merupakan summary dari laporan harian, kemudian laporan bulanan merupakan summary dari laporan mingguan. Ya, setiap 4 mingguan. Baik. Kalau terjadi problem, atau nggak usah deh, nanti sebentar. Oke, baik. Kemudian, nah, apa yang dikomunikasikan tadi sudah dijelaskan oleh teman Anda, informasi tadi sudah dijelaskan ya. Nah, sekarang project risk management. Coba silakan apa? Dita Mawarni, silakan. Manajemen risiko itu perencanaan atau tanggapan dalam menghadapi berbagai risiko yang dapat berdampak besar terhadap pencapaian sasaran dalam suatu proyek. Baik. Kenapa ya untuk Ahmad Aska? Kenapa kok kita perlu belajar manajemen risiko ini? Kenapa? Kok proyek itu perlu manajemen risiko karena apa? Silakan Ahmad Aska. Jadi menurut saya kenapa harus mempelajari manajemen risiko? Karena untuk merencanakan agar dapat menghadapi semua risiko yang akan terjadi dalam proyek tersebut, Pak. Baik. Kenapa kok risikonya bisa terjadi? Emang ada apa dengan proyek kok dia beresiko? Mungkin seperti keadaan lingkungan yang ada pada proyek tersebut, Pak. Kenapa kok kita perlu belajar manajemen risiko? Karena proyek itu banyak dihadapkan kepada ketidakpastian atau uncertainty. Gitu ya. Tidak pasti itu macam-macam. Ketidakpastian ini bisa karena kondisi cuacanya yang bisa berubah, kondisi materialnya, keberadaan material di pasaran bisa berubah, harga di pasaran bisa berubah, tenaga kerja tiba-tiba dipakai untuk proyek yang lain sehingga kita kehabisan tenaga kerja, ya, atau kondisi site lokasi kita tuh ternyata di bawahnya ada misalkan zat yang berbahaya atau apa dan sebagainya. Ya, makanya kita perlu manajemen risiko. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya untuk manajemen risiko. Kira-kira kalau kita sudah tahu resiko, ada sebuah resiko gitu, kita harus memitigasi resikonya. Kan gitu ya. Nah, kita harus mengatasi resikonya, merespon resikonya. Ada berapa metode yang digunakan? Silakan. Hanya satu ini. Oke,
Hari sebutkan 2, Nanda, Arya sebutkan 2. Silakan. Baik, Pak. Yang pertama menghindari resiko. Yang kedua yaitu reduksi resiko. Reduksi resiko, baik. Silakan Nanda. Baik Pak, 2 lainnya transfer risiko sama terima risiko Pak. Menerima resiko, baik. Sekarang Nabila, kalau mentransfer resiko itu contohnya bagaimana? Halo. Ya kalau menurut saya yang transfer resiko itu adalah berarti kita memindahkan resiko yang seharusnya kita tanggung kepada pihak lain. Misalnya kalau di dalam proyek kita bisa melimpahkan resiko itu dengan mengasurasikan kepada pihak asuransi. Baik, bagus sekali. Kalau contohnya mereduksi resiko, silakan Danar. Misalkan. Untuk mereduksi resiko itu misal caranya dengan kita memberikan semacam, kalau dikonsumsi semacam alat untuk meminimalkan resiko itu terjadi, Pak. Jadi semisal menggunakan helm untuk pekerja itu kan sama aja mereduksi resiko. Apabila nanti kepala pekerja tersebut terkena bahan bangunan atau apa, itu kan tidak terlalu parah. Jadi seperti itu Pak kalau menurut saya. Baik, bagus. Kalau siapa lagi yang belum nih? Aziz Ramadan belum pernah ini ya. Indi Pedro tadi sudah, Ida Bagus Ganda sudah, nggak apa-apa. Aziz Ramadan, berikan contohnya salah satu resiko proyek misalkan. Silakan. Risiko proyek misalnya kalau misalnya tanah, misalnya suatu tanahnya mungkin ada suatu kelongsoran kecil begitu Pak. Misalnya dalam kasus terima resiko begitu, misalnya resikonya kecil begitu Pak. Jadi misalnya diterima aja, mungkin tidak terlalu banyak berpengaruh begitu. Baik. Kalau contoh yang lain misalkan, yang resiko besar misalkan, contohnya apa di dalam proyek? Yang misalkan beresiko besar sehingga menyebabkan, waduh proyek ini bisa bangkrut atau proyek ini bisa apa kira-kira? Contoh yang lain, contoh saja yang terjadi, resiko yang kira-kira cukup besar sering terjadi di proyek misalkan. Kurang rubuhnya pondasi begitu Pak? Ya boleh. Kira-kira rubuhnya pondasi ini karena apa? Kira-kira misalkan. Karena mungkin saat pembuatan kolomnya begitu, atau mungkin campurannya mungkin kurang bagus gitu Pak. Nah, jadi resiko pelaksanaan proyek, orang-orang mengecor betonnya itu tidak diawasi sehingga mutunya menjadi rendah mengakibatkan kegagalan bangunan. Baik, kalau begitu tadi sudah ya. Terus kemudian silakan satu lagi ya terkait dengan manajemen resiko. Apa pertanyaannya kira-kira ya? Nah, tahapan melaksanakan manajemen resiko, silakan. Apa saja tahapannya? Rania, silakan. Ada identify, analyze, risiko, analisis risiko, respond of risk, sama yang terakhir monitoring and control. Jadi respon resiko, terus yang terakhir adalah monitoring dan kontrol. Bagus, bagus sekali. Baik, kalau begitu Anda sudah tahu tentang manajemen risiko. Sekarang manajemen procurement. Nah, yang dimaksud procurement management ini apa nih kira-kira? Ya. Ayo, tadi saya lihat ada bintang Arya sempat raise hand. Saya kasih kesempatan lagi coba barangkali. Yang ini bisa nggak? Apa yang dimaksud dengan project procurement? Coba saya kasih kesempatan dulu bintang Arya. Coba. Bisa. Ya, Pak. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu, Pak. Yang bisa bantu, baik Ilham Azuhri barangkali. Pak, manajemen procurement itu dalam pengadaan barang-barang diperlukan untuk proyek dan juga bisa kontrak proyek itu juga.
Baik. Procurement ini untuk pengadaan tidak cuma barang, ya pengadaan barang, pengadaan subkontraktor, pengadaan peralatan, pengadaan material, ya semua yang perlu terkait dengan pengadaan dan penyediaan sumber daya itu dilakukan di dalam project procurement management. Nah, kalau kita misalkan sudah memilih subkontraktor atau kita memilih kontraktor, kemudian kita harus membuat kontrak. Nah, kira-kira apa kemanfaatan dari kontrak? Nah, silakan saya kasih kesempatan, ini ada banyak ini yang belum ini. Dea, Ayu, Yunita, ya, Devian tadi sudah ya. Kirana tadi sudah pernah rasanya tadi. Silakan. Yang belum. Ada yang mau mencoba. Kontrak itu buat apa sih? Kenapa sih kok kita tuh perlu harus ada kontrak gitu? Silakan. Ini ada yang belum nih tadi. Bintang mau nyoba kah? Naufal Karis sudah. Ya, Pak. Kenapa, Pak? Bintang mau nyoba, kontrak itu gunanya untuk apa? Kontrak itu menurut sepengetahuan saya, Pak ya, sebagai mediasi pihak ketiga, Pak. Masih kurang tepat. Ya, silakan yang lain. Baik, saya buka. Silakan yang bisa. Indi Pedro, silakan. Izin menjawab, Pak. Menurut saya tujuan dibuatnya kontrak itu sebagai perjanjian yang diikat di atas hukum, Pak. Ya, jadi kontrak itu merupakan perjanjian antara dua belah pihak yang berkekuatan hukum. Ya, itu kontrak. Kenapa kok perlu dibuat kontrak? Ya, itu definisinya kontrak. Mengapa kok perlu dibuat kontrak? Karena bisa jadi agar kedua belah pihak itu jelas si A mengerjakan apa, hak dan kewajibannya, si B mengerjakan apa, gitu. Ya. Nah, tetapi bisa saja dalam perjalanan ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati. Nah, pada saat ada satu pihak yang melakukan sesuatu yang tidak disepakati, maka kontrak itu menjadi acuan, ya, yang secara hukum bisa digunakan untuk melihat ini benar apa tidak, si A atau si B yang nggak benar ini, begitu. Ya, kontrak ini menjadi acuan, menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak untuk menilai apakah si A sudah lalai atau tidak di dalam melaksanakan pekerjaan tadi. Jelas ya? Jadi kontrak itu perjanjian antara dua belah pihak yang berkekuatan hukum. Di dalam kontrak itu berisi kewajiban, hak dan kewajiban dari masing-masing orang pihak yang ada di dalam kontrak, dan salah satu tujuannya tadi sebagai rujukan kalau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak tadi. Tapi kalau bisa jangan sampai ada perselisihan, kan begitu. Tapi kadang-kadang tidak terhindarkan. Baik, itu adalah kontrak. Kalau jenis-jenis kontraknya, misalkan kemarin ada kontrak lamsam, apa itu? Pernah kemarin sudah sempat saya ajarkan belum ya? Di materinya sudah ada nggak kontrak lamsam, kontrak unit price? Ada, Pak. Ada ya? Siapa yang bisa? Nanda bisa kah? Boleh, Pak, saya. Baik. Jadi jenis kontrak itu ada fixed price atau kontrak, lump sum kontrak. Lalu ada cost reimbursable. Cost reimbursable. Iya, Pak. Lalu ada time and material kontrak. Time and material kontrak. Ya, baik. Adakah yang bisa menjelaskan apa itu lump sum? Nah, apa itu lump sum? Kontrak lump sum itu apa sih?
Ada yang bisa menjelaskan? Ida bagus, Gangga silakan. Jadi kontrak lamsam yang saya tahu itu kontrak yang akan dibayarkan oleh pihak pemberi kerja kepada pihak penerima kerja atau kontraktor. Jadi dalam kontrak lamsam itu resikonya itu dianggap sebagai bertanggung jawab kontraktor. Ya. Jika termasuk ada penyesuaian harga bahan baku itu, maka termasuk tanggung jawab pihak kontraktor. Baik. Tapi sebetulnya lamsam itu artinya borongan. Nah, jadi pokoknya saya borong ya sesuai gambar ini fix 1 miliar misalkan gitu. Nah, itu kalau ternyata di dalamnya nanti ada item-item yang kurang atau saya nggak mau tahu. Pokoknya kontraktor dengan tak bayar 1 miliar itu kudu jadi semuanya. Harus jadi sesuai dengan gambar rencana dan spek yang sesuai dengan sudah ditetapkan. Itu namanya lamsam. Ya. Atau fixed price, harganya sudah fix. Lamsam sendiri artinya borongan. Ya, gitu. Ya. Nah, terus kemudian ada juga di dalam fixed price itu ada dua sebetulnya. Ada lamsam dan ada unit price. Nah, tapi unit price itu yang difixkan adalah harga satuannya. Ya, harga satuan. Jadi maksudnya begini, kalau 1 meter tiang pancang harganya Rp1.000, nanti kalau ternyata kita mancang di dalam tanah kerasnya sampainya 20 meter, ya 20 meter kali Rp1.000 tadi. Yang difixkan adalah harga satuannya. Itu. Ya, volumenya dihitung di lapangan, jatuhnya berapa. Gitu. Ya, itu unit price. Kalau tadi ada cost reimbursable, itu artinya kontraktor disuruh ngerjakan. Kontraktor kamu kerjakan proyek saya, habisnya berapa, nanti kamu tak kasih keuntungan 10% misalkan. Ya, kontraktornya kerjalah, sama dia sudah kerja, habisnya ternyata 1 miliar. Ya sudah, begitu sudah selesai, ternyata Pak habisnya 1 miliar, dia dikasih 10% dari 1 miliarnya. Itu namanya cost reimbursable. Ya. Nah, kalau time and material ya kontrak itu berarti saya cuma sewa orangnya saja, gitu ya. Orangnya pokoknya ini yang saya bayar adalah orangnya saja, time materialnya nanti materialnya bisa dari saya, misalkan begitu. Atau sebaliknya kamu cuma menyediakan materialnya saja ya, kamu menyediakan orangnya saja misalkan. Itu bisa seperti itu. Baik, jenis-jenis kontrak tadi sudah sedikit. Nah, sekarang stakeholders management ya. Tadi sudah dijelaskan tadi sama beberapa teman Anda. Ada yang mau mencoba lagi apa yang dimaksud feasibility study? Ya. Silakan. Zevanya. Ya Pak, jadi feasibility study adalah suatu studi kelayakan untuk mencari tahu apakah suatu proyek layak dilaksanakan, dilanjutkan, ataukah harus dihentikan. Ya, bagus sekali. Jadi visible itu artinya layak apa tidak. Feasibility study adalah studi untuk menentukan proyek ini layak dijalankan atau tidak dijalankan. Bagus. Aspek apa saja yang perlu dipelajari dalam feasibility study? Silakan. Aspek apa saja yang perlu dipelajari? Rifki Fadli, silakan. Sebutkan dua. Rizky Fadli sebutkan dua. Yang pertama legal aspek Pak, atau aspek hukum. Terus yang kedua market and marketing aspek atau aspek pasar. Baik, Danar Surya sebutkan dua lagi. Ada economic aspek sama sosial aspek Pak. Baik, ekonomi aspek, sosial aspek. Raihan Rizkullah. Raihan. Ya Pak. Ya, apalagi aspeknya? Ekonomi sama sosial Pak.
Sudah tadi, apalagi? Cari lagi. Ekonomi aspek. Atau saya kasih pertanyaan, apa bedanya Market aspek and ekonomi marketing dan aspek. aspek finansial? Bentar Pak ya. Ya. Finansial. Apa bedanya aspek finansial dengan aspek ekonomi? Nah, Mungkin yang lain bisa ngebantu Pak. nah, Danar Surya silakan. Danar, bisakah? Mungkin untuk finansial itu lebih ke arah ke investasinya ya Pak ya. Terus Kalau kemudian yang ekonomik itu lebih ke arah ke kalau yang ekonomik saya kurang tahu Pak. baik, Mungkin Rania teman-teman mau bisa. membantu barangkali sudah betul tadi aspek Sepengetahuan saya dari economic aspect itu bagaimana kemampuan ekonomi di sekitar proyek yang bakal kita dirikan gitu Pak. Apakah nantinya akan menguntungkan atau malah merugikan? ya. Jadi kalau tadi teman Anda sudah jawab, kalau aspek finansial itu lebih banyak kepada studi tentang investasinya. Nanti saya harus menginvestasikan uang berapa, terus kemudian nanti kembalinya itu tahun keberapa investasi saya, untungnya itu berapa, kan begitu. Lebih untung mana kalau saya taruh di bank atau saya jalankan proyek ini, misalkan itu aspek investasinya. Ya, itu finansial bicara ke sana. Tapi kalau ekonomi tadi sudah dijawab oleh teman Anda sudah hampir betul. Jadi bagaimana dampak proyek saya ini terhadap ekonomi yang ada di sekitar proyek. Misalkan saya membangun hotel di situ, maka kira-kira hotel saya itu memberikan dampak apa pada masyarakat sekitar, misalkan. Atau saya membangun kampus akan berdampak apa terhadap masyarakat sekitar, misalkan gitu. Nah, biasanya di proyek-proyek pemerintah, aspek ekonomi ini menjadi jauh lebih kuat daripada aspek finansial, gitu. Ya, baik kalau gitu. Nah, kalau aspek market, belajar apa saja? Yang dipelajari apa saja? Hari, silakan. Silakan Hari. Halo Pak. Ya, aspek pasar atau market itu apa saja? Itu apa maksudnya? Apa yang harus dipelajari? Yang dipelajari yang pertama itu tentang kebutuhan dan permintaan pasar. Ya, supply and demand, kemudian market share itu distribusi pasar dan marketing strategi pemasaran. Baik. Kalau market share itu apa kira-kira? Kirana tadi sempat market share itu apa sih sebetulnya? Barangkali mau coba. Belum dulu. Kalau market share itu apa? Danar Surya silahkan. Mungkin ke pangsa pasar atau ke arah saham ya Pak ya, saham suatu perusahaan itu. Bukan saham, tetapi apa? Nabila barangkali? Saingan, Pak. Kita bicara dengan kompetitor, ya. Kemudian berapa persen dari pasar itu yang bisa saya ambil? Nah, itu yang namanya market share, ya. Misalkan, wah, ini ada pasar 1.000 mahasiswa ITS ini, gitu. Tetapi sudah ada kompetitor saya, dia mengambil kira-kira 500. Terus kemudian ada kompetitor B mengambil 200, berarti saya sisanya kira-kira kemungkinan masih punya 300 kalau tidak diambil orang lain. Nah, itu market share namanya. Ya. Baik, kalau begitu. Nah, kalau aspek teknis yang dipelajari apa saja kira-kira? Rifki Fadli, silakan. Kalau untuk aspek teknis, yang pertama itu lokasi dari pabriknya, Pak. Terus kemudian besarnya produksi yang akan diproduksi oleh pabrik tersebut, terus teknologi yang digunakan, kemudian ketersediaan sumber dayanya, Pak.
ketersediaan sumber dayanya. Baik, kalau begitu. Ya. Terus 39. Nah, ini tadi apa bedanya finansial dan ekonomi sudah. Ke-40 aspek lingkungan. Itu apa kira-kira? Silakan. Indi, Pedro. Yang lain ini sudah pertanyaan terakhir loh ini ya. Yang belum siapa ini? Stephen Sitinja belum bertanya ini. Novel Karis sudah tadi ya. Ayo, siapa yang belum bertanya ini? Dea Ayu juga belum bertanya. Bintang Arya tadi masih mau mencoba lagi kah barangkali? Silakan. Belum Indi, Pedro barangkali sudah beberapa kali tadi. Ya, yang belum. Sudah pertanyaan terakhir ini. Ada yang mau mencoba? Deviana barangkali. Arvin tadi sudah atau belum tuh? Iya, Pak. Ya, sudah kah? Mau menjawab kah? Aspek lingkungan itu apa? Mungkin terkait AMDAL dan polusi seperti itu, Pak. AMDAL, ya aspek lingkungan, dampaknya terhadap lingkungan, tapi terkait dengan polusi yang terjadi, limbah yang terjadi, kebisingan yang terjadi, ya semuanya. Baik. Kita sudah sampai 40 soal, yang mudah-mudahan ini bisa mereview semua yang kita pelajari kemarin gitu ya. Minggu depan mestinya UTS gitu. Saya belum tahu soalnya, kemungkinan besar akan saya buatkan dalam bentuk Google Form gitu. Ya, Google Form yang nanti akan di-share pada saat akan ujian. Ya. Nanti akan saya share, kemudian Anda mengerjakan di Google Form. Tapi nanti juga saya harus diskusi dengan kelas lainnya karena harus sama semua ujiannya. Gitu. Ya. Baik, kalau begitu kita sudah sampai 12:30. Kita cukupkan untuk diskusi hari ini. Mudah-mudahan yang lain, Mas Hari jangan lupa ya, rangkumannya nanti diberikan ke saya, ke aktif